Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan sebuah video dengan tema manajemen pemberian pakan terhadap ternak domba. Nah, jadi sebelum kita membahas materi kali ini, saya perlihatkan dulu kondisi kandang. Jadi ada beberapa domba yang sudah tidur karena sudah makan. Ini masih makan. Ini sisa tadi pagi pemberian, dan masih sisa sedikit. Ini adalah stok rumput liar yang nanti akan diberikan, dan untuk rumput odotnya belum diambil. Oke teman-teman, jadi kita kembali ke topik yang dibahas pada video kali ini, yaitu manajemen pemberian pakan terhadap ternak domba. Teman-teman, simak video kami sampai habis karena ada empat hal yang akan kami bahas di video kali ini seputar manajemen pemberian pakan. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi pemberian pakan untuk kambing atau domba biasanya di tiap peternak itu berbeda-beda, tergantung peternaknya. Nah, jadi saya akan bagikan manajemen di kandang kami yang kami berikan atau yang kami lakukan terhadap ternak kami. Jadi yang pertama, untuk manajemen pemberian pakan adalah berapa kali sehari pemberian pakan terhadap domba. Nah, jadi hal yang dibahas adalah berapa kali dalam sehari pemberian pakan. Teman-teman, pada umumnya di desa kami, di wilayah sekitar kami, pemberian pakan terhadap ternak domba itu adalah 2 kali dalam sehari. Nah, jadi mungkin ada beberapa peternak yang menerapkan dalam sehari itu 3 kali, bahkan ada yang 4 kali dalam pemberian pakan. Nah, bahkan juga teman-teman, ada di salah satu peternak di wilayah kami yang memberikan pakan 1 hari itu sekali. Nah, jadi semuanya tidak salah dan tidak ada yang benar. Jadi menurut saya ini tergantung strategi dari peternak masing-masing. Jadi di peternak kami 2 kali. Jadi saya akan berikan alasannya kenapa 2 kali. Nah, jadi kenapa 2 kali pemberian pakan di kandang kami? Yang pertama teman-teman, untuk menghemat waktu. Nah, jadi ada peternak yang memberikan 3 kali bahkan 4 kali. Nah, jadi itu juga bagus teman-teman, karena pakan khususnya hijauan yang diberikan terhadap domba itu bisa habis dimakan dan sedikit menyisakan pakan ya teman-teman, kalau pemberian 3 kali bahkan 4 kali. Nah, tetapi kelemahannya adalah waktunya teman-teman. Nah, kalau kita full terus di kandang merawat hewan itu sangat bagus, tetapi kalau kita tidak punya waktu atau ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan, pemberian pakan idealnya 2 kali dalam sehari. Nah, jadi itu teman-teman. Dan 2 kali sehari itu saya rasa cukup, karena memang sebagian besar peternak itu pemberian pakan adalah 2 kali di dalam sehari. Nah, jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berapa banyak pakan yang diberikan. Nah, jadi ini di peternak kami, karena kami 2 kali pemberiannya, yaitu waktu pagi hari pukul 8 sampai 9, dan untuk sorenya kami jam 4 sampai jam 5 sore pemberian pakan. Nah, seberapa banyak? Jadi kalau pagi hari itu secukupnya teman-teman, karena waktu dari jam 8 pagi sampai ke 4 sore itu tidak terlalu lama. Jadi pemberian pakan cukup untuk beberapa jam saja. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Nah, tetapi
pemberian pakan di sore hari, di sore hari jam 4 sore, kami memberikan berlebih teman-teman. Jadi ini kami berikan supaya ternak kami di malam hari itu juga bisa makan. Nah, soalnya kadangkala ternak itu di malam hari juga makan teman-teman, juga. Nah, jadi mereka nggak ada capeknya untuk makan. Jadi malam hari pun kami berikan full ya, sore hari kami berikan full, dan pagi hari biasanya menyisakan sedikit ya. Nah, itu teman-teman. Jadi pemberian full, jika sore hari sudah hampir habis kami berikan lagi teman-teman. Jadi sampai pagi itu biasanya masih tersisa. Nah, itu adalah hal yang kedua. Hal yang ketiga teman-teman, yang penting di dalam manajemen pemberian pakan, yaitu adalah pemberian pakan harus dilakukan di jam yang sama. Nah teman-teman, ini banyak teman-teman, banyak peternak juga yang kadang mengeluh, kenapa kok dombanya itu sering teriak, sering bunyi, sering embek-embek, kenapa kok tiap kali didekati selalu teriak ya teman-teman. Jadi itu adalah karena kita tidak disiplin dalam pemberian pakannya, dalam hal waktunya ya teman-teman, jamnya. Karena kambing dan domba ini punya insting teman-teman. Jadi kalau dia sudah terbiasa dalam misalnya 2 kali sehari, maka mereka punya ingatan untuk mengingat. Jadi misalnya pemberian pakan jam 8 dan jam 4 sore, maka mereka akan insting mereka akan ingat teman-teman. Jadi mereka tidak akan teriak-teriak ketika belum jamnya untuk diberikan pakan. Nah, jadi kalau teman-teman tiap kali dombanya teriak-teriak terus dikasih pakan, nah maka hewan akan terbiasa, domba akan terbiasa, sehingga kalau kita dekati maka mereka akan berteriak minta makan. Nah, karena kita juga tidak disiplin dalam pemberian pakan. Jadi pemberian pakan yang baik adalah di jam yang sudah kita tentukan. Jadi kalau jam 8 pagi ya kita memberikan jam 8 pagi, kalau jam 4 sore ya 4 sore. Nah, itu kita lakukan, kita harus lakukan secara disiplin agar ternak tidak berisik ya teman-teman, tidak minta diberikan pakan setiap kali kita datang kepada ternak kita. Itu hal yang ketiga teman-teman dalam manajemen pakan ternak. Dan yang keempat adalah, ini juga tidak kalah penting, yaitu pemberian pakan diberikan dengan beraneka ragam. Nah, jadi bagi teman-teman yang beternak domba, itu lebih bagus teman-teman, dan saya sarankan untuk pemberian pakan itu adalah pemberian pakannya dioplos teman-teman, dicampur-campur. Jadi misalnya ada rumput liar atau ada rumput odot atau ada rambanan, lebih baik dicampur-campur. Nah, jadi kenapa kok dicampur-campur? Yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi di dalam ternak kita. Nah, kita kan nggak tahu teman-teman berapa kandungan nutrisi yang ada di dalam sebuah hijauan. Jadi daripada kita pusing karena kita tidak tahu juga kandungannya, lebih baik kita berikan beraneka macam. Jadi supaya kebutuhan nutrisi ternak kita itu tercukupi ya, karena beraneka macam hijauan yang kita berikan terhadap kambing atau domba. Nah, yang kedua, kenapa kok kita harus memberikannya itu campur-campur teman-teman? Karena supaya tidak terbiasa. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah terbiasa memberikan ternak kita satu macam hijauan saja, maka ketika kita memberikan hijauan yang lain, mereka tidak suka.
mereka tidak nafsu makan karena tidak terbiasa dengan hijauan yang lain. Mereka hanya terbiasa dengan hijauan yang itu saja, yang sudah teman-teman berikan, satu jenis itu saja. Nah, teman-teman, jadi itulah manajemen pemberian pakan terhadap ternak domba. Nah, ini sebagai tambahan saya memperlihatkan posisi bang pakan yang ini sebelah sini sudah dipanen beberapa hari lalu, dan yang sini sudah mulai tinggi teman-teman. Ini 1 minggu, ini 1 minggu lagi ini sudah bisa diambil. Tetapi yang sebelah sini teman-teman ini belum habis ya, karena memang ternak kami masih sedikit dan juga kami pemberian pakannya juga campur-campur, jadi tidak melulu rumput odot. Jadi persediaan bang pakan kami sangat banyak sekali. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup di sini video yang dapat saya bagikan. Semoga video ini tetap memberikan manfaat terhadap teman-teman, khususnya para peternak yang sedang belajar sama juga dengan seperti saya. Dan terima kasih telah menonton video kami sampai akhir, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.